DNA-mu dengan Bani Tamim misalnya, itu harus ketemu di 2600 tahun yang lalu. Catatan Tuhan yang ada di tubuhmu dengan catatan Tuhan dengan sesama Bani Tamim, maka selisih perbedaannya akan menunjuk ke kakek yang umurnya 2600 tahun lalu, Sayyid Adnan. Gitu caranya. Kalau kamu yakin haplogrup G itu adalah Bani Ibrahim, kamu harus mencari Al-Hasani Bani Ibrahim, haplogrup G. Kamu harus mencari Bani Otaibi haplogrup G, kamu harus mencari Bani Tamim haplogrup G, Bani Mutairi haplogrup G, Bani Saud haplogrup G. Emangnya Raja Saud mau di haplogrup G kan? Nggak mau, najis paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan ya Dr. Sugeng terkait dengan bagaimana Habib Agus Abu Bakar Arasal Al-Habsyi itu masih saja tidak terima ya terkait dengan hasil daripada tes YDNA dia ya. Nah, Dr. Sugeng nanti di dalam video ini akan menantang balik ya atau menyuruh daripada Habib Agus untuk membuktikan bahwa Nabi itu bukan berhaplogrup J1 tapi melainkan berhaplogrup GM ya. Bagaimana caranya menghitungnya? Mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini saya ingin menanggapi sedikit tentang ajakan saling melaknat dari Habib Agus Arsal Al-Habsyi ya, sekaitan dengan hasil tes DNA yang telah diterimanya sendiri, mau-maunya sendiri, kemudian keluar hasilnya diingkari. Gus, gini Gus, Habib Agus, kromosom Y itu non rekombinan. Jadi kalau misalnya yang mengaku keturunan Nabi itu haplogrupnya beda-beda atau haplotype-nya beda-beda, maka tidak semuanya benar, cuma satu. Nah, tugas ilmiahmu adalah mencari yang benar. Kalau yakin yang haplogrup G itu keturunan Nabi, kamu ya harus memastikan bahwa seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu haplogrupnya G, dan itu pun jarak genetiknya berkorelasi, berhubungan dengan seorang kakek yang usianya kurang lebih, karena itu di bawah 7.000 tahun ya, kurang lebih 4.400 tahun yang lalu lah itu. Setua-tuanya 5.700. Itu tugas ilmiahmu, bukan saling melaknat. Ingat, Rasulullah itu diturunkan ke bumi itu bukan buat melaknat atau mengutuk manusia, tapi mengajak kebenaran gitu loh, dengan cara yang indah, dengan cara yang cantik. Karena apa? Kita tiap hari itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Kita itu umatnya ya mewakili sifat itu ke umat lain. Bahwa benar Rasulullah itu melakukan mubalat, tapi kasusnya apa? Kan kasusnya itu keimanan. Sesuatu yang sulit dibuktikan dengan cara terukur. Dua orang yang beda iman itu berantem nggak selesai-selesai, ya solusinya mungkin mubalang, nggak ada hakimnya. Apalagi kalau Allah Maha Kuasa itu bisa menampung semua kebenaran, makin repot lagi kalau ngikutin filsafat itu. Tapi beda dengan kasus kamu ini keturunan Nabi Ibrahim atau tidak. Penyelesaiannya secara ilmu. Kromosom Y itu tidak berekombinasi. Karena itu, walaupun yang mengklaim keturunan Nabi Ibrahim itu haplogrupnya macam-macam, bisa dipastikan cuma satu yang benar, yang lain salah. Persoalannya mana yang satu benar, itu tugas ilmiahmu dengan cara terukur. Ya. Kalau yakin GM201 itu adalah keturunan Rasulullah, maka kamu harus membuktikan Al-Husaini itu G juga, Al-Hasani G juga, Bani Otaibi G juga, Bani Mutairi G juga, Bani Tamim G juga, kemudian Bani Kohanim harus G juga. Itu kalau dihitung jarak genetiknya, maka kayak bersamanya, itu kira-kira kalau pakai laju mutasi yang genealogi,
itu sekitar 4.400 tahun yang lalu. Jadi DNA-mu dengan Bani Tamim misalnya, itu harus ketemu di 2.600 tahun yang lalu. Catatan Tuhan yang ada di tubuhmu dengan catatan Tuhan dengan sesama Bani Tamim, maka selisih perbedaannya akan menunjuk ke kakek yang umurnya 2.600 tahun lalu, Sayyid Adnan. Gitu caranya. Itu yang cara yang benar gitu. Semua nasabnya itu diragukan, disusun filogeninya. Yang paling tertolak mana di peringkat terakhir, nanti yang paling diterima. Begitu. Makanya kuliah gitu loh, biar belajar filsafat itu loh. Ontologinya apa, epistemologinya bagaimana, aksiologinya apa untuk masyarakat itu. Ini buat umat muslim juga, kalau ngangkat ulama pilih-pilih lah. Kalau filsafat aja nggak ngerti filsafat itu induk semua ilmu. Ngapain diulamakan gitu. Jadi sikap Agus ini itu yang aneh, sikap Pak Agus ini. Dia tes sukarela, dia terus terima hasilnya, baca hasilnya maksudnya, dan nggak terima. Ketika membantah argumennya nggak dibaca, nggak pakai referensi. Misal, semua keturunan Nabi haplogrupnya nggak cuma J. Ya bener. Kalau namanya keturunan itu haplogrupnya nggak harus satu, namanya juga keturunan. Artinya apa? Keturunan saya misalnya, kalau itu keturunan dari anak laki-laki, cucu saya laki-laki dari anak laki-laki, haplogrupnya ikut saya. Tapi cucu saya dari anak saya perempuan, cucu laki dari anak perempuan saya, ya haplogrupnya ikut menantu. Persoalannya kan kalian Ba'alawi ini selalu kekeh pakai garis laki-laki. Ya haplogrupnya harus sama dengan Nabi Ibrahim. Itu tugasmu. Kalau kamu yakin haplogrup G itu adalah Bani Ibrahim, kamu harus mencari Al-Hasani Bani Ibrahim, haplogrup G. Kamu harus mencari Bani Otaibi haplogrup G. Kamu harus mencari Bani Tamim haplogrup G, Bani Mutairi haplogrup G, Bani Saud haplogrup G. Emangnya Raja Saud mau di haplogrup G kan? Nggak mau, najis paling. Kemudian Bani Kohanim juga harus ada haplogrup G. Dan saya kasih tahu kamu, Kohanim yang haplogrupnya G, GM377, itu kakek bersamanya dengan kamu 16.800 tahun yang lalu. Nggak mungkin Nabi Ibrahim umurnya kayak gitu. Makanya jangan disesatkan sama Rumail Abbas. Bilang yang, ya boleh aja dia bilang bahwa Bani Tamim ada haplogrup G-nya. Bani Mutairi ada haplogrup G-nya, terserah. Tapi jarak genetiknya tiap Bani itu sama-sama haplogrup G harus dihitung dulu. Bukan mentang-mentang sama-sama haplogrup G terus kakek bersamanya seumur dengan Nabi Ibrahim. Dihitung dulu. Jangan sampai sebagai manusia tapi matematikanya sekelas beruk. Gitu. Kalau kamu muslim dan tahu Islam agama ilmu, ngapain saling laknat? Rasulullah diturunkan ke dunia ini bukan buat melaknat manusia. Kalau merasa keturunan Rasulullah, ya selesaikan dengan ilmu. Kok main laknat aja? Ya nggak ada yang meladeni kamu adu laknat. Yang lain mah sanggup berpikir, kamu yang nantang adu laknat, berarti kamu yang goblok sendiri. Ya kan, yang lain mah sanggup berpikir. Kamu nggak sanggup berpikir, akhirnya saling nantang adu laknat. Tinggal gitu aja buktikan bahwa haplogrup G itu adalah haplogrupnya Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena kromosom Y itu non rekombinan. Misal. Karena kamu sekarang di GY 32613, maka yang seumur Nabi Ibrahim adalah GY 32612. Maka kamu harus membuktikan di Bani Kohen sana ada cabangnya GY 32612. Demikian juga yang di keluarga Al-Hasani yang seharusnya sepupumu adalah GY 32612 juga. Caranya begitu.
Itu untuk membuktikan bahwa kalian ini yang ngaku Bani Ibrahim dari haplogrup G itu berasal dari satu sperma yang diejakulasikan sekitar 4.400 tahun yang lalu, karena di bawah 7.000 itu mengikuti laju genealogi, bukan laju evolusi gitu. Gitu ya Pak Agus ya. Kalau udah diangkat orang sebagai orang alim, jamaknya ulama, tapi di Indonesia ulama itu ya jadi alim itu. Tunggalan tetap dianggap ulama. Maka kalau ada perselisihan, selesaikan dengan ilmu, bukan dengan saling laknat. Kalau penyelesaiannya dengan ilmu terus milihnya saling laknat, dia sendiri udah dalam posisi terlaknat. Kenapa? Karena otaknya nggak dipakai. Diberi otak, nggak dianggur, terus dianggurin, nggak dipakai. Itu kan orang yang dilaknat otaknya nggak bisa dipakai. Otaknya seharusnya bisa dipakai, tapi nggak bisa dipakai. Apa bedanya dengan orang dilaknat otaknya nggak mutu? Gitu ya Pak Agus ya. Selamat sore, nggak usah adu laknat. Indonesia itu negara demokrasi. Kalau memang nggak terima, yes, di pengadilan juga nggak apa-apa. Islam itu agama ilmu, dan ente, antum, udah diulamakan, selesaikan dengan ilmu. Kalau memang yakin haplogrup G, antum itu di GY 32613, maka buktikan bahwa GY 32612, karena GY 32612 itu udah ada dari 7.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Maka buktikan bahwa Nabi Ibrahim itu di GY 32612. Kamu harus punya sepupu Kohanim dari GY 32612. Kamu harus punya sepupu dari Bani Mutairi GY 32612. Kamu harus punya sepupu dari Bani Tamim GY 32612. Kamu harus punya sepupu dari Bani Saud GY 32612. Kamu juga harus punya sepupu dari Bani Hasan GY 32612. Demikian juga kamu harus punya sepupu dari Bani Ja'far bin Abi Thalib juga GY 32612. Itu cara membuktikannya. Yus bayarin tes DNA-nya satu-satu. Kamu lihat kekuasaan Tuhanmu toh? Tahu-tahu ya orang nongol aja tes DNA, ngikutin rancangan statistik, rancangan acak lengkap, datang nongol tes DNA, tahu-tahu ketemu aja kakek-kakeknya, tinggal dilabel nurut buku nasab. Itu kalau udah kayak gitu. Manusia itu nyatat nasab mulai kapan? Zaman Rasulullah aja saya ingat, saya orang Quraisy yang bisa baca tulis cuma 25. Tapi Allah mencatat nasabnya makhluknya udah dari 3,7 miliar tahun yang lalu. Terus kamu ingkari apa yang dicatat Tuhanmu dalam tubuhmu? Hah? Rukun imanmu mau dikemanakan kalau yang dicatat Tuhanmu dalam tubuhmu itu kamu ingkari? Sekali lagi bahwa kromosom Y itu haploid. Jadi keturunan Nabi Ibrahim harus satu haplogrup. Bahwa keturunannya membentuk haplogrup cabang, iya. Tapi kan cabang induk, cabang yang di cabang haplogrupnya Nabi Ibrahim. Kalau haplogrupnya Nabi Ibrahim JZ2329, ya keturunannya akan membentuk cabang-cabang, tapi induknya tetap JZ2329. Tapi andaikan Nabi Ibrahim itu mengikuti versimu ya, GY32612, maka baik Bani Kohen, Bani Tamim, Bani Utaibi, Bani Mutairi, Bani Hasim, terus Bani Saud, itu harus GY32612 semua dan cabang-cabangnya. Itu loh, caranya begitu. Itu pun GY32612 karena sudah ada dari 7.000 tahun yang lalu, dicari haplogrup cabang yang umurnya kira-kira 4.400 tahun yang lalu. Ya udah ya Bib Gus ya. Umur udah tua. Kalau memang takdirnya bukan keturunan Nabi Ibrahim, akui aja.
Toh nasab juga sambung sampai Sohib Mirbat. Apa susahnya sih? Selama ini udah dikasih kenikmatan segitu banyaknya, dipuja-puja Muhyiddin. Masa masih mau membebani Muhyiddin dengan menanggung hidupmu gitu. Mending kan berubah jadi petani gitu. Taruhan. Kalau kamu sudah nantang adu laknat tuh malah nggak nyontoh Rasulullah sama sekali. Rasulullah itu nantang mubahala itu kan karena nggak, pertama nggak ada hakim atau arbitrase di antara beliau dengan Kristen Najran yang datang ke Masjid Nabawi waktu itu. Dan kedua, yang diperdebatkan itu memang perkara keimanan, sulit membuktikan dengan perkara terukur. Tapi kalau yang diperdebatkan nasabmu itu kan sesuatu yang masuk ranah ilmu. Kalau udah ada buktinya terus adu laknat, wah kamu kelihatan otaknya nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai. Yang bisa diselesaikan dengan cara ilmu malah adu laknat. Ya, itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu tadi video dari Dr. Sugeng ya, luar biasa sekali terkait menanggapi tentang Habib Agus ya, yang mengajak adu laknat terkait dengan siapapun yang tidak percaya dengan nasab Habib Ba'alwi ya, mengajak laknat siapapun yang memang ragu-ragu terhadap nasabnya. Nah, terkait dengan hal itu, Habib Agus menyampaikan, saudara sekalian, ini menyangkut tentang kehormatan kami, kata beliau. Nah, kalau menurut saya meskipun kehormatan dan warisan, kalau memang sudah dibuktikan sekarang oleh ilmu pengetahuan bahwa apa yang Anda percayai selama ratusan tahun, maka Anda harus terima gitu. Seperti kata atau apa ya, analogi daripada Kiai Haji Mainuddin di dalam tulisan terbarunya, yaitu ya jika Anda diberikan sebuah emas oleh orang tua Anda dan itu selama ratusan tahun atau puluhan tahun misalkan Anda yakini itu adalah emas, maka ketika Anda mau menjualnya lalu pergi ke apa ya, tukang emas lah. Namun tukang emas ketika meneliti, meriset, lalu kemudian dengan keahliannya dia mengatakan bahwa setelah dia teliti dengan baik-baik, emas itu ya itu bukan emas gitu. Berarti kan itu adalah kuningan. Kuningan yang selama ini orang tua Anda tidak pernah meneliti itu adalah emas, melainkan hanya husnuzon, lalu kemudian diberikan kepada Anda. Nah, setelah emas itu Anda yakini juga itu adalah emas, lalu kemudian setelah ratusan tahun diteliti oleh ahli daripada emas, dan semua ahli daripada emas itu mengatakan siapapun yang meneliti daripada emas yang Anda bawa itu, kalau dia benar-benar ahli di dalam emas, mengatakan bahwa emas itu adalah kuningan, bukan emas asli, maka yang menjadi acuan adalah yang ahli itu. Jika Anda masih ngeyel atau masih tidak terima bahwa yang Anda bawa itu adalah emas, maka Anda harus membuktikan bahwa emas Anda itu benar-benar emas, bukan kuningan seperti apa yang dikatakan oleh ahli emas. Itulah nasab, saudara sekalian. Jika Habib Agus misalkan mengatakan bahwa saya ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW karena ini adalah warisan menyangkut kehormatan warisan yang diturun-temurun, yang diwariskan oleh nenek moyang kami, jika dia menolak daripada hasil daripada tes DNA-nya, yaitu GM32612, ya kita, Habib Agus harus buktikan, seperti yang dikatakan Dr. Sugeng, kamu harus buktikan bahwa kamu itu benar-benar daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata ini kan tidak ada sama sekali, saudara sekalian. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dr. Sugeng ya terkait dengan potongan video Habib Agus, yaitu jika hasil tes DNA itu berbeda-beda, maka tugasmu sebagai seorang ilmuwan mencari mana yang benar, bukan untuk saling melaknati. Nah, ini merupakan tantangan untuk dari Dr. Sugeng ya. Kenapa? Karena ketika Anda, Habib Agus, tidak percaya kepada tes DNA, artinya masih ragu dengan tes DNA itu. Sekarang
eh, apa ya? Tugas Anda untuk membuktikan, kalkulasikan, hitunglah mana yang benar. Tunjukkan bahwa apa yang ada di dalam hitung-hitungan orang para ahli ketika Anda tes DNA itu dia salah. Mana data yang benar? Itu yang pertama. Yang kedua, memang Rasulullah SAW pernah mubahalah. Ya, dalam suatu kisah pernah Rasulullah SAW pernah bermubahalah, bersumpah ya. Namun itu saudara sekalian dalam ranah keimanan. Karena keimanan itu sulit dibuktikan dengan ilmiah. Karena memerlukan kepercayaan. Nah, kalau bab nasab itu merupakan masuk dia ke ranah ilmiah. Jadi, bab nasab itu bisa dipelajari, bisa diteliti, dan bisa diriset sedemikian mungkin. Jadi, bab nasab itu bukan ranah untuk percaya. Namun, bab nasab itu adalah ilmiah, bisa dipelajari dan bisa untuk dijelaskan. Kenapa? Karena apalagi ini kita menyambungkan nasab kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, saudara sekalian. Ini sangat bahaya sekali. Jika kita menyambungkan nasab kita kepada Prabu Siliwangi misalkan, atau Raja Pajajaran, atau siapapun itu selain Nabi Muhammad SAW, ya mungkin kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, mungkin orang tidak terlalu menggubris ya. Ya ada orang yang menggubris tapi tidak sehebat seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin ya. Kenapa? Karena Anda menasabkan atau mencangkokkan diri Anda kepada nasab orang yang paling mulia, orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, khairu khalqillah. Sebaik-baik ciptaan makhluk yang pernah ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita semua berasal dari dia. Berasal dari cahayanya dia. Siapa dia? Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jika ada orang yang mengaku-ngaku, maka ya seyogianya kita harus meneliti itu, saudara sekalian. Apalagi dengan nasab itu digunakan untuk mendawir, mencari cuan, dan lain sebagainya. Ini kan hal yang memang menjadi kerugian ya bagi masyarakat kecil dan sebagainya. Apalagi digunakan sebagai menipu, menjual sesuatu yang harganya bukan seperti itu. Misalkan jual sorban, dijual ratusan juta, padahal harganya cuma 100.000 ya saudara sekalian. Nah, ini hal-hal yang harus kita sadarkan masyarakat, ya mungkin yang mau sadar ya, kalau memang sudah eh, sudah tidak mau mendengar kata orang lain ya tidak apa-apa gitu. Lakum dinukum waliyadin gitu. Kenapa? Karena saya dan para YouTuber yang lainnya itu membela Kiai Jumaluddin, membahas Kiai Jumaluddin itu bukan untuk mengadu domba ya saudara sekalian. Kita di sini para YouTuber yang lainnya bukan untuk mengadu domba, namun apa yang kita yakini benar, apa yang kita yakini itu suatu hal yang lurus, maka kita harus mempublikasikan. Jangan Anda yang menilai, biarkan orang-orang masyarakat yang menilai, para netizen yang menilai. Bukan untuk bisa kita bilang mengatakan orang itu adu domba, pemecah belah dan lain sebagainya. Biarkan orang yang menilai. Jikapun orang itu benar-benar memecah belah, pasti suatu saat orang akan sadar bahwa pemecah belah itu siapa, saudara sekalian. Dan sekarang kita lihat Kiai Haji Maidudin makin banyak pendukungnya. Dan kalau saya lihat pendukung Kiai Haji Maidudin itu kebanyakan ya dari para ahli, para orang-orang akademisi, saudara sekalian. Kalau Kiai sepuh, apalagi dari NU itu jarang. Artinya notabene ya bisa kita bilang ya Kiai sepuh yang mungkin yang bergelar bukan S2 atau doktor ya saudara sekalian, ya mungkin belum ada kampus, beliau-beliau ini hidup. Ya kebanyakan yang itu yang mendukung, yang bisa kita bilang cuma baca kitab saja pengetahuannya. Nah, kalau kita lihat ahli biologi, ahli genetika, Dr. Sugeng kan menantang. Ayo datangkan saya ahli daripada biologi ya untuk membela kalian Anda, Dr. Sugeng loh. Sampai sekarang tidak ada dari pihak Robito untuk melawan Dr. Sugeng itu, menjawab tantangan itu. Kenapa? Karena memang seorang ilmuwan itu tidak tidak mungkin atau
dilarang untuk berbohong dengan ilmu pengetahuannya, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja ya, saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.